Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Isnita Wijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang screw conveyor. Adapun definisi dari screw conveyor itu adalah alat angkut dari bahan padat yang bertekstur bubuk dan halus. Nah, screw conveyor ini memiliki ulir dan arah putar yang searah jarum jam, di mana jarak antar ulir satu dan yang lainnya itu sama. Selanjutnya ada fungsi dari screw conveyor. Nah, screw conveyor ini berfungsi untuk mentransfer material padatan berupa serbu atau butiran halus. Nah, umumnya dia digunakan untuk mengangkut bahan secara horizontal, namun bisa juga untuk mengangkut bahan secara sedikit miring ke atas atau vertikal. Nah, kemudian contoh dari material yang bisa diangkut itu ada gula, batu bara, abu, pasir, aspal, deterjen, dan biji-bijian. Nah, adapun ilustrasi atau gambaran dari bahan-bahan yang dapat diangkut itu ada di sini batu bara, gula, pasir, aspal, dan deterjen, di mana semuanya itu berbentuk butiran halus atau serbu. Selanjutnya ada subkategori alat. Nah, screw conveyor ini dibedakan atau memiliki jenis flake yang berbeda-beda. Nah, yang pertama itu ada sectional flake. Sectional flake ini merupakan pisau atau pisau yang pendek dan nantinya akan disatukan. Yang kedua itu ada helicoid flake. Helicoid flake ini berbentuk pita panjang yang berkeliling mengelilingi poros. Contohnya dapat kita lihat sebagai berikut. Selanjutnya ada cast iron flake. Nah, cast iron flake ini digunakan untuk bahan padatan yang bersuhu tinggi. Nah, ada juga ribbon flake. Ribbon flake ini digunakan untuk bahan padatan yang lengket seperti lem, gula, dan lain-lain. Dan terakhir itu ada cut flake. Itu biasanya digunakan untuk mengaduk. Nah, adapun prinsip kerja dari screw conveyor. Nah, screw conveyor ini nantinya akan digerakkan oleh penggerak yang berputar sehingga akan mendorong atau menarik material di sepanjang bagian bawah dan sisi rumah conveyor. Nah, material nanti akan bergeser dalam jarak radial antara skrup dan rumah conveyor dan menyebabkan material nantinya jatuh ke tempat penampungan yang telah disediakan. Nah, seperti yang kita lihat pada video, bahan padatan berbentuk serbuk atau butiran halus tadi akan dimasukkan lewat bawah atau masukan dari screw conveyor dan kemudian akan diangkut atau ditarik naik atau didorong naik oleh ulir-ulir yang berputar ke tujuan atau tempat materialnya akan ditransfer. Nah, selain mentransfer, screw conveyor ini juga bisa mengaduk atau mencampur bahan di dalamnya. Karena ulirnya terus berputar, jadi bahannya bisa tercampur dan teraduk. Kemudian, selanjutnya ada dasar pertimbangan dalam pemilihan alat. Nah, alasan kenapa screw conveyor itu digunakan ada 7, di mana yang pertama itu material yang diangkut bersifat padatan kecil, halus atau bubuk. Yang kedua itu dapat digunakan secara horizontal dan miring dengan kapasitas yang lebih rendah. Yang ketiga itu peralatan yang lebih murah dan mudah. Kemudian ada pemindahan material padat dalam jarak pendek atau meteran. Kemudian dapat digunakan sebagai pencampur bahan di samping fungsi utamanya sebagai pemindahan bahan. Kemudian alat pemindahan yang murah dan dapat mengeluarkan material pada beberapa titik yang dikehendaki. Selanjutnya ada prinsip perancangan alat. Nah, yang pertama itu proses pelubangan pada casing di setiap bagian ujung casing. Nah, proses pelubangan ini
Untuk menempatkan inlet-outlet ball, setelah dilubangi, barulah inlet-outlet tersebut disambung ke casing menggunakan las argon dengan bantuan wire mesh untuk pancingannya dan sebagai pengganti las listrik atau elektroda. Yang kedua itu adalah menyatukan antara skru dan pipa poros dengan cara penarikan menggunakan tackle dan kemudian dilas menggunakan wire mesh. Setelah itu barulah dipasangkan end shaft dan drive shaft untuk penyangga flank dan motovario. Yang ketiga itu proses selanjutnya adalah memasang skru yang telah terpasang dengan pipa poros di bagian casing. Setelah itu barulah flank dan end flank dipasangkan. Yang keempat itu ada proses pemasangan inlet outlet dengan cara menyambungkan dengan menggunakan baut atau mur. Nah, proses ini kemudian pada inlet outlet dipasang flap, lalu sisi samping inlet outlet juga dipasang pneumatik. Yang terakhir itu setelah semua proses terangkai menjadi satu, barulah dipasangkan motovario sebagai otak penggerak rangkaian skru conveyor. Lalu ada contoh perhitungan. Nah, di sini ada 4 rumus yang dapat digunakan untuk menghitung kapasitas skru conveyor, kekuatan pemindahan material, dan kekuatan pemindahan material dari ketinggian tertentu. Berikut contoh soal dari conveyor sendiri adalah sebuah conveyor skru horizontal dengan panjang 3,2 meter membawa butiran padat yang memiliki berat jenis 935 kg per meter K3. Diameter skru, diameter poros, dan tinggi pitch masing-masing adalah 0,5, 0,3 meter, dan 0,6 meter. Jika skru beroperasi dengan dapat memuat kapasitas pada kecepatan 55 rpm, kapasitas atau hasil sebenarnya adalah, nah, ini kita menggunakan rumus dari kapasitas tadi, rumus dari kapasitas, kemudian setelah disubstitusi dan diselesaikan dapatlah 185.327,31693 kg per jam. Nah, referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi video ini itu dari 3 web berikut. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.